Mungkin lo mikir, gue udah sering kok mikirin masa depan. Rencana liburan, tabungan, itu kan mikir strategis juga. Betul banget, itu udah bagus. Tapi strategic depth ini agar beda levelnya loh. Bukan cuma mikir apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mikir lapisan-lapisan ke depannya. Mikir efek domino dari setiap keputusan yang lo ambil. Gini deh, bayangin lo main catur. Mikir 1 atau 2 langkah ke depan itu penting. Tapi seorang master catur, dia udah mikir 5, 10, bahkan lebih langkah ke depan. Dia udah ngebayangin semua kemungkinan, semua respons lawan, dan semua konsekuensinya. Nah, itu yang namanya punya strategic depth. Ini bukan cuma tentang apa, tapi juga tentang kenapa, bagaimana, dan apakah yang lain akan terjadi kalau lo ngelakuin ini. Kenapa sih penting banget punya kemampuan mikir kayak gini? Ada beberapa alasan gue yakin banget ini bakal ngebantu hidup lo. Pertama, lo jadi bisa ngeliat peluang yang mungkin gak kelihatan sama orang lain. Karena lo mikirin banyak skenario dan konsekuensi, lo jadi bisa membaca arah angin lebih dulu. Lo bisa nemuin celah atau kesempatan emas yang cuma bisa dilihat sama orang yang mikirnya berlapis-lapis. Ini kayak punya kacamata X-ray buat masa depan lo. Kedua, ini nih yang penting banget. Lo jadi bisa menghindari masalah sebelum masalah itu muncul. Kalau lo udah ngebayangin efek domino dari sebuah keputusan, lo bisa identifikasi potensi ranjau darat di depan sana dan ngambil langkah buat ngehindarinya. Daripada sibuk memadamkan api terus, lo jadi bisa bangun sistem pencegah kebakaran yang solid. Capek banget kan kalau hidup cuma reaktif? Nah, strategic depth bikin lo jadi proaktif. Ketiga, keputusan-keputusan yang lo ambil jadi jauh lebih kokoh dan gak gampang goyah. Karena lo udah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan skenario, lo jadi punya fondasi yang kuat buat setiap pilihan lo. Lo nggak akan gampang panik atau bimbang saat ada tantangan, karena lo udah punya rencana cadangan bahkan sebelum tantangannya datang. Gimana? Makin penasaran kan gimana caranya kita bisa mulai ngembangin strategic depth ini? Santai aja, itu akan kita bahas tuntas. Apalagi komunikasi lewat chat itu kan serba terbatas ya. Nggak ada intonasi suara, nggak ada ekspresi muka, nggak ada bahasa tubuh yang bisa jadi petunjuk. Jadi, sinyal-sinyal digital yang kadang cuma berupa emoji atau singkatan-singkatan doang itu rasanya susah banget diinterpretasi. Akhirnya lo cuma bisa nebak-nebak, bikin asumsi, dan ujung-ujungnya malah jadi bimbang sendiri. Pengennya deket tapi kok rasanya kayak lagi main detektif sih. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kode-kode rahasia ini biar lo nggak lagi pusing sendiri. Gue tahu banget perasaan lo yang bingung itu. Percaya deh, itu bukan salah lo. Komunikasi digital itu kayak navigasi di laut lepas tanpa peta yang jelas. Lo nggak punya kompas, nggak ada bintang sebagai petunjuk, jadi wajar banget kalau lo sering merasa tersesat atau bimbang di tengah samudra pesan-pesan yang datang. Tapi tenang aja, secara ilmiah, ada pola-pola universal dalam komunikasi manusia yang bisa banget kita identifikasi. Tujuan kita hari ini sederhana, biar lo bisa melihat lebih jernih, bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, dan yang paling penting, membawa harapan baru buat lo dalam setiap interaksi digital lo. Nah, ini dia nih bagian krusialnya. Untuk bisa melihat lebih jernih, kita perlu geser sedikit cara pandang kita. Coba deh lo ingat-ingat, berapa kali lo mencoba mencari bukti di chat yang cuma mendukung apa yang lo inginkan, bukan apa yang sebenarnya terjadi? Gue yakin sering banget. Kita sering proyeksikan fantasi dan harapan kita ke dalam teks, terus mengabaikan fakta-fakta yang jelas-jelas ada di depan mata. Otak kita ini pinter banget cari validasi, bukan akurasi. Apalagi kalau sinyal nonverbal kayak intonasi atau ekspresi muka itu hilang. Jadi wajar banget kalau lo sering kejebak di situ. Tapi percaya deh, di balik setiap chat yang lo terima atau lo kirim, itu ada kode tersembunyi yang bisa kita baca. Psikologi komunikasi nunjukin ada sinyal halus di sana. Dari frekuensi chatnya, kualitas isi pesannya, sampai siapa yang sering mengambil inisiatif duluan. Dengan kita menguraikan kode-kode ini, lo bisa mulai lihat niat sebenarnya di balik setiap ketikan. Jadi, mulai sekarang, kita geser fokus kita. Jangan lagi cuma menebak-nebak, tapi kita mulai analisis pola perilaku. Anggap aja chat itu kayak medan perang psikologis, di mana interpretasi lo itu memegang kendali penuh. Siapa yang paling jeli menginterpretasi sinyal, dia yang punya keunggulan. Lanjut ke sinyal kedua, kualitas isi pesan dan level personalisasinya. Ini gampang banget dibedain. Perhatiin, dia balasnya cuma ya, oke, sip,
Atau cuma emoji generik aja? Atau dia balesnya panjang, ada detail-detail pribadi, dan bahkan balik nanya gimana hari lo atau apa yang lo lagi kerjain? Orang yang tertarik sama lo pasti akan berusaha bikin percakapan jadi lebih hidup. Dia akan nambahin detail kecil dari hidupnya, cerita hal-hal random, atau bahkan pakai humor internal yang cuma lo berdua yang ngerti. Semakin tinggi personalisasi dan usaha dia dalam respons, semakin jelas ketertarikannya. Dia nggak cuma membalas, tapi dia berinvestasi dalam percakapan itu. Ini penting banget ya, karena pesan yang minim usaha itu ibaratnya kayak jawaban ujian cuma satu kata, padahal esai. Sinyal ketiga, inisiatif percakapan dan investasi topik. Siapa yang lebih sering mulai chat duluan? Apakah selalu lo yang harus memancing topik baru? Atau dia juga aktif mengusulkan hal-hal baru untuk dibahas? Orang yang beneran tertarik itu nggak akan nunggu lo doang. Dia akan secara aktif berinvestasi dalam percakapan dengan mencari alasan untuk ngobrol. Dia bisa kirimin lo meme yang lucu, artikel berita yang dia pikir lo bakal suka, ide kencan yang tiba-tiba muncul di otaknya, atau bahkan cerita random tentang anjingnya. Ini adalah tanda kuat kalau dia pengen banget terhubung sama lo, dan dia mikirin lo, bahkan saat lo nggak lagi chattingan sama dia. Kalau dia cuma balas tapi nggak pernah inisiatif, itu artinya lo bukan prioritas utama dia untuk ngobrol. Lalu, jangan lupakan sinyal keempat, bahasa tubuh verbal, alias penggunaan emoji dan tanda baca. Karena di chat kita nggak bisa lihat ekspresi muka atau intonasi suara, emoji dan tanda baca itu jadi pengganti sinyal nonverbal. Coba perhatiin, dia pakai emoji yang ekspresif dan bervariasi atau cuma pakai emoji jempol generik doang? Apakah dia pakai tanda baca kayak tanda seru atau huruf kapital untuk nunjukin antusiasmenya? Atau balasnya selalu datar aja? Ini indikator penting banget buat ngelihat tingkat emosi dia saat chatting sama lo. Kalau dia berusaha keras menyampaikan antusiasme atau emosi lewat emoji dan tanda baca, itu artinya dia beneran bersemangat atau berusaha menyampaikan perasaannya lebih dalam. Kalau dia balasnya datar-datar aja, mungkin dia nggak terlalu antusias, atau memang tipenya nggak ekspresif, tapi biasanya tetap ada pola. Dan sinyal terakhir yang paling krusial, ini adalah uji nyali yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya atau transisi ke dunia nyata. Ini adalah penentu ketertarikan yang paling jelas. Kalau dia beneran tertarik sama lo, dia pasti akan merespon positif kalau lo ajak ketemuan. Entah dia langsung setuju, intinya dia akan menunjukkan keinginan untuk bertemu lo secara langsung. Nggak cuma di layar chat doang. Tapi kalau setiap kali lo ajak ketemuan selalu ada alasan, selalu ditunda-tunda, atau dia malah mengalihkan topik, nah ini sinyal yang jelas kalau dia cuma main-main atau cuma pengen menjaga lo tetap ada di daftar opsinya. Keinginan untuk mengubah interaksi digital jadi interaksi fisik, itu adalah bukti nyata ketertarikan. Ini adalah barometer yang nggak bisa bohong. Ingat ya, lo nggak bisa selamanya terjebak di dunia maya. Nah, jadi penting banget buat lo ingat. Setelah semua sinyal yang udah gua bahas ini, kuncinya itu bukan cuma menebak-nebak doang, tapi lo harus analisis polanya. Apakah sinyal-sinyal ketertarikan itu muncul secara konsisten atau cuma sesekali terus menghilang? Ini tentang melihat gambaran besar dari perilakunya, bukan cuma satu chat manis atau satu senyuman doang. Menganalisis pola itu jauh lebih akurat daripada cuma berharap dan mengira-ngira. Lo harus jadi pemerhati yang cerdas, bukan cuma penerka. Ngomongin soal komunikasi digital, banyak banget loh cowok yang kadang nggak sadar melakukan kesalahan fatal yang bikin cewek jadi ilfil atau bahkan menjauh. Nah, di video berikutnya, gue bakal bongkar 3 kesalahan fatal pria dalam komunikasi digital yang membuat wanita menjauh. Serius, ini wajib lo tahu biar lo nggak kejebak di zona pertemanan atau bahkan bikin dia nggak mau lagi ngobrol sama lo. Pastikan lo udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan ya. Pada akhirnya, tujuan kita semua adalah membangun koneksi yang lebih dalam dan autentik kan? Bukan cuma sekedar punya banyak kenalan di chat, tapi punya seseorang yang benar-benar terhubung sama lo. Memahami sinyal-sinyal ini bukan buat lo jadi detektif cinta, tapi buat lo bisa lebih bijak mengambil keputusan. Ini buat lo nggak buang-buang waktu dan energi untuk orang yang nggak sepadan, dan buat lo bisa fokus sama yang benar-benar tertarik sama lo. Jadi, jangan takut untuk bertindak, percaya sama intuisi lo setelah menganalisis pola yang ada.